Kalau saya lihat pencatatan dan pelaporannya itu masih kurang Bapak. Jadi mohon nanti kesempatan ini digunakan waktu yang sebaik-baiknya ya sama teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu Pokja yang ada di Kampung KB untuk bisa paham untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Sebab kenapa? Walaupun kita bekerja ya sampai kita tidak tidur, kita bekerja sehari-hari, kalau tidak dicatat, kalau tidak di entry laporannya, itu sama saja dengan bohong ya. Tidak ada pencatatan ya, kita hanya laporan, kita tidak akan dipercaya ya. Jadi kegiatan kita harus dicatat, setelah dicatat dilaporkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, paparan materi serta diskusi. Untuk sesi kali ini saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Nurul Agustini, SKM MKes. Kepadanya kami persilakan. Perkenalkan, saya pengelola program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Dinkes dan KB Kabupaten Sampang. Saya Bu Titin, hari ini mendapat tugas untuk menjadi moderator pada acara fasilitasi pembinaan kampung keluarga berkualitas dan diskusi asik pendidikan kependudukan. Berarti hari ini diskusinya harus asik. Kemudian nanti akan dipandu tentang pencatatan, pelaporan dan monef kampung KB dari pemandunya dari OPDKB yang akan juga dibantu dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti di materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tama akan disampaikan apa sih sebenarnya kampung keluarga berkualitas. Apakah kampung keluarga berkualitas itu hanya tanggung jawabnya PKB? Apakah kampung keluarga berkualitas itu hanya tanggung jawab dari OPDKB? Apakah kampung keluarga berkualitas yang tadinya bernama Kampung KB itu hanya berisi tentang program KB? Nah, program-program apa sebenarnya yang ada di dalam kampung keluarga berkualitas? Kemudian kenapa di sini juga diundang Pak Kepala Desa? Kenapa Ketua Pokjanya bukan dari teman-teman PKB? Kenapa melibatkan dari aparat desa? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber tentang keterkaitan dari program-program di kampung keluarga berkualitas dengan lintas sektor di luar program KB. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena ini hari Jumat, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Tama Afriandi SHMSI dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Mars Sampang kan kayaknya selaras gitu ya dengan visi dan misinya Kampung KB. Tadi saya dengar sih, karena saya nggak hafal gitu ya, SDM berkualitas itu ya Bu Aisyah. Nah, itu kan sama dengan tujuan Kampung KB gitu ya, untuk menciptakan SDM dan keluarga yang berkualitas. Tentunya di masing-masing Kampung KB itu sudah sama dengan liriknya Mars Sampang tadi. Terus kemudian menciptakan Sampang yang maju, perekonomian, agribisnis dan sebagainya, itu kan juga industri kreatif seperti Bu Aisyah gitu ya. Semangat juga. Itu kan untuk tujuan akhirnya adalah di sana Kampung KB itu untuk menciptakan SDM berkualitas, kemudian lintas sektor terlibat semua. Tadi kan tadi juga ya, kalau industri kreatif, kemudian pertanian, agribisnis, itu kan artinya semua lintas sektor harus terjun membangun Kampung KB, tidak hanya OPDKB dan juga BKKBN tentunya. Next, sejarah singkat Kampung KB tadi juga sudah sempat disampaikan Bu PLT Kabid bahwa mati terus ya. Kampung KB itu pertama tahun 2016 ya, dulu awalnya namanya
kampung keluarga berencana. Jadi kenapa kampung keluarga berencana? Ya karena dulu yang menginisiasi itu dari BKKBN. Kemudian Pak Presiden langsung menyebutnya kampung KB aja, kampung keluarga berencana. Kemudian dalam perkembangannya, perjalanan dari tahun ke tahun gitu ya, ternyata kampung keluarga berencana masih belum optimal. Jadi semua lintas sektor itu masih menganggap bahwa itu kegiatannya BKKBN karena ada nih keluarga berencana. Masih dianggap kegiatannya OPDKB. Ya ini karena ada nama keluarga berencana. Sehingga pada tahun 2020 direkonseptualisasi menjadi kampung keluarga berkualitas yang tujuan atau endingnya, outputnya adalah untuk menciptakan peningkatan kualitas baik SDM maupun keluarga di masing-masing kampung dan desa. Kemudian tahun 2022, jadi tahun kemarin itu ada Inpres nomor 3 tahun 2022. Jadi di sana diamanahkan bahwa semua desa dan kelurahan itu harus terbentuk kampung KB. Kalau di Sampang sekarang baru 40 berapa tadi Bu? 40. Kampung KB-nya 40, sementara desa dan kelurahannya 186. Berapa kurangnya? Banyak ya. Masih 140 lagi. Ini yang masih menjadi PR baik dari kami provinsi maupun dari Sampang tentunya untuk lebih banyak meningkatkan cakupan kampung keluarga berkualitasnya di Kabupaten Sampang. Karena ini amanahnya langsung dari Presiden. Jadi bukan dari BKKBN yang harus yang harus membentuk kampung KB, tapi ini langsung dari Presiden supaya semua desa dan kelurahan terbentuk kampung keluarga berkualitas. Di Jawa Timur baru 1940 atau baru 22%. Jumlah desanya 8.501. Jadi masih banyak juga PR-nya untuk meningkatkan cakupan kampung keluarga berkualitas. Next. Tujuan tentu di sana pastinya karena namanya saja kampung keluarga berkualitas gitu ya, pasti akan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian melalui penekanan institusi, keluarga dan masyarakat. Artinya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas itu banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau di programnya BKKBN kan Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Di sana ada bina keluarga balita, mulai dari balita sudah diurusin gitu ya. Kemudian bina keluarga remaja sampai lansia. Jadi artinya mulai dari belum lahir sampai lansia, di sana ada program-program untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Tadi ada program baru kata Bu Kabid, sekolah orang tua hebat, itu kan untuk bagaimana orang tua ini atau calon orang tua gitu ya bisa mempunyai pengetahuan yang baik dalam nantinya untuk memberikan pendidikan kepada anak, kemudian bagaimana pengasuhannya dan sebagainya. Ada juga selantang. Ada yang tahu selantang? Sekolah lansia tangguh gitu ya. Jadi supaya lansia-lansia ini tidak menjadi beban kepada anaknya. Artinya mereka tangguh nih meskipun sudah lansia masih produktif gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan banyak pasangan itu sekarang menjadi generasi apa? Sandwich ya, sandwich generation. Dia harus ngurusin orang tuanya, sementara dia juga punya keluarga sendiri. Artinya kalau nggak lansianya nggak ditangguhkan, nggak diproduktifkan, banyak generasi yang terjebak nantinya di sandwich generation. Lanjut. Konsep dasar kampung KB tentu kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kan memang setingkat dusun ya, setingkat RW. Kemudian sekarang sudah menjadi setingkat desa. Yang paling penting atau yang harus di-highlight adalah terdapat integrasi dan konvergensi. Jadi kalau di kampung KB-nya Bapak Ibu kegiatannya masih
masih didominasi oleh kegiatan-kegiatan dari BKKBN maupun OPDKB, tentu harus lebih banyak lagi untuk memberikan baik advokasi gitu ya, kemudian KIE kepada lintas sektor yang lain supaya masuk tuh semua kegiatan yang ada di masing-masing lintas sektor. Senjatanya apa ya tadi itu? Bisa pakai Mars Sampang, itu kan ada meningkatkan SDM, pakai agribisnis, industri kreatif, itu kan pasti adanya di kementerian ataupun dinas koperasi, kemudian dinas pertanian kalau agribisnis, ataupun dinas-dinas yang lain, dinas perikanan, dinas pertanian, pendidikan, di sana harus masuk semua untuk membangun SDM di kampung keluarga berkualitas. Tentu yang endingnya ya sama tadi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di kampung ataupun di desanya masing-masing. Lanjut. Konsep ini adalah peraturan ya, nanti mungkin kalau teman-teman penyuluh maupun Bapak Ibu Pokja untuk melakukan advokasi ya ini yang bisa dijadikan rujukan. Ini ada Inpres nomor 3, Inpres nomor 4. Ini semua adalah aturan-aturan yang mendukung untuk pelaksanaan kampung KB di masing-masing wilayah. Mati-mati ya. Lanjut. Sasaran. Tentu kalau sasaran ada penyediaan data, peningkatan perubahan perilaku, cakupan layanan dan juga penataan kehidupan keluarga di masyarakat. Ini pasti juga nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu Pokja semua yang ada di Kampung KB di Sampang. Lanjut Mas. Program-programnya tentu kalau di Kampung KB pasti ada penyediaan data gitu ya. Di Kampung KB-nya Bapak Ibu sudah ada RDK-nya semua? Ada yang belum? Banyak yang belum? Dari 40 kampung KB baru ada 13 rumah data kependudukannya yang merupakan. Ya. Berarti ini harus juga perlu ditingkatkan ya cakupan rumah datanya, karena memang yang menjadi nilai jual juga ya di Kampung KB itu adalah data-data di Kampung KB itu, data-data semua, data kependudukan, data pendidikan, kemudian data kesehatan dan sebagainya. Karena dia adalah kampung keluarga berkualitas, artinya semua harus masuk ke sana data-data itu yang berkaitan dengan penduduk tentunya. Penguatan Germas, kemudian akses pelayanan kesehatan dan KB, pendampingan dan pelayanan. Nah ini ada pendidikan ya. Kemudian layanan jaminan sosial juga masuk ke sana serta ekonomi, peningkatan ekonomi keluarga. Lanjut. Posisi strategis Kampung KB, kalau kita lihat profil keluarga Indonesia pasti beraneka macam gitu ya Bapak Ibu semua. Semua kan biasanya tergantung dengan sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing gitu ya. Ternyata di sana itu masih banyak disfungsi keluarga, pengetahuan keterampilan juga masih minim. Kemudian ada pengaruh budaya, geografis dan sebagainya. Jadi artinya semua itu akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di Kampung KB. Namun nanti endingnya adalah tercapainya keluarga yang berkualitas dan SDM yang unggul serta SDM yang berkarakter. Lanjut. Lanjut aja Mas. Strategi penyelenggaraan Kampung KB. Ini sebenarnya adalah tahapan yang sudah dilalui tentunya ya, karena memang sudah terbentuk semua yang hadir di sini Kampung KB-nya. Ini nanti untuk yang calon-calon Kampung KB yang baru sebenarnya. Untuk di luar 40 Kampung KB yang sudah terbentuk. Jadi kalau teman-teman penyuluh KB yang nantinya akan membentuk Kampung KB lagi di kecamatan yang dibinanya, tentu ada pertama adalah peningkatan komitmen, kemudian penguatan basis data,
pengintegrasian program serta pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga. Tentu kalau teman-teman penyuluh KB ya sudah ngelotok semua ya kalau terkait dengan proses pembentukan maupun nanti bagaimana penyelenggaraan di kampung keluarga berkualitas. Lanjut. Indikator keberhasilan. Jadi kalau kampung KB-nya sudah ada yang klasifikasinya paripurna, dasar semua. Yang mandiri nggak ada juga. Pantesan kok nggak ada yang ikut lomba kemarin ya dari Sampang, karena belum ada yang mandiri dan paripurna ya. Ya nantilah setelah kegiatan ini nanti diinput, makanya penginputan itu yang paling penting. Kalau sudah melakukan kegiatan tapi nggak diinput, ya dasar terus meskipun banyak kegiatan dilakukan di kampung KB itu. Karena kami ya dari BKKBN melihatnya kan ya dari itu laporan Bapak Ibu semua. Kalau dilihat masih kosong ya dianggap nggak melakukan kegiatan, padahal di sana banyak kegiatannya sudah dilakukan. Sehingga nanti klasifikasinya ya tetap akan menjadi dasar. Tidak akan bergerak ke berkembang, mandiri, apalagi yang ke berkelanjutan. Jadi kalau kampung KB itu dianggap nanti di suatu daerah, kabupaten kota itu berhasil, maka bisa dilihat hasilnya dari status IDM, Indeks Desa Membangun. Jadi ini datanya dari Kemendes, kalau memang sudah berhasil pasti angkanya akan naik dari Kabupaten Sampang. Kemudian profil ataupun jumlah keluarga miskin, ini datanya dari Kementerian Sosial. Kalau kampung KB-nya sudah berjalan dengan baik, pasti di desanya itu akan berkurang persentase keluarga miskinnya. Itu bisa dilihat dari nanti situsnya dari Kementerian Sosial. Dari Kementerian Kesehatan tentu ada angka stunting. Dari data SSGI maupun dari data EPP, BGM itu juga bisa dilihat. Kalau Sampang sekarang sudah baik ya, angka stuntingnya sudah di angka 6%. 6,9%. Yang tahun lalu masih cukup tinggi 17 ya, 17%, sekarang sudah 6,9. Berarti ini sudah cukup berhasil, sudah jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Pak Presiden, yakni 14%. Kemudian IBangga, Indeks Pembangunan Keluarga, ini juga bisa dilihat tiap kabupaten itu ada nanti. Itu sumber datanya dari BKKBN. Kalau indeks pembangunan keluarganya sudah tinggi, artinya pembangunan kependudukan di Kabupaten Sampang juga sudah baik tentunya. Lanjut. Tahap pembentukan saya kira lanjut aja ya, karena ini pokjanya kan kampung KB semua sudah terbentuk semua gitu ya. Ini pasti sudah dilalui dulu oleh Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Persiapan, koordinasian dan pelaksanaan. Lanjut. Lanjut lagi. Baik, sekarang di Pokja Kampung KB. Kalau yang hadir di sini tentu pokjanya masih pokja yang lama ya. Yang masih 8 fungsi keluarga, seksi-seksinya. Nanti kalau dilakukan pembaruan SK Pokja itu sudah harus nanti sesuai dengan struktur yang baru. Nanti hanya ada 4 seksi. Seksinya 1 penyediaan data dan dokumen kependudukan. Ini tinggal diambilkan dari seksi yang perlindungan, ini sudah ada. Kemudian yang perubahan perilaku itu dari seksi pendidikan, kemudian agama dan sosial budaya. Ini orangnya sama aja sih seksinya, tinggal di penyederhanaan seksi-seksi biar tidak terlalu banyak yang seksinya di kampung KB yang baru. Kemudian layanan dan rujukan tentu ada dari seksi kesejahteraan ekonomi serta pelestarian lingkungan. Ini dari seksi penataan lingkungan. Jadi kalau pokjanya Bapak Ibu Kepala Desa yang nantinya juga yang menandatangani SK ini ya, bisa menyesuaikan dengan bentuk yang baru. Lanjut. Next ya. Ya ini nanti bentuk struktur pokjanya.
tentu pengarahnya masih kepala desa dan atau lurah, kemudian ada ketua pokjanya, ketua pelaksana, wakil, sekretaris bendara, dan juga nanti seksinya ada 4 sesuai dengan struktur dan juknis yang terbaru dari Kampung Keluarga Berkualitas. Lanjut. Tugas dan fungsi masing-masing seksi, tentu tugasnya juga tidak jauh berbeda karena seksinya sekarang menjadi seksi penyediaan data dan dokumen kependudukan, tentu ya harus merencanakan kegiatan terkait dengan penyediaan data kependudukan. Yang sudah ada rumah datanya bisa tunjuk tangan. 14 tadi, baru 1 yang hadir. Bu Aisyah ada. Ada, berarti yang sudah ada itu nanti bisa memberikan ilmunya ya kepada Kampung KB yang belum ada. Lengkap datanya Bu Aisyah. Data apa aja? Banyak ya. Yang penting bertahap gitu ya, harus diupdate datanya. Supaya orang yang masyarakat kalau pengen tahu jumlah penduduk di desanya itu sudah tahu gitu ya. Terus kemudian jumlah lansia, jumlah balita itu juga harus selalu untuk diupdate. Kemudian mengkoordinasikan penyediaan data, mencatatkan dan melaporkan. Nah, ini yang penting juga untuk pencatatan dan pelaporan, sehingga data itu, kalau data kan selalu dinamis gitu ya. Jangankan sebulan, seminggu aja kadang sudah ada perubahan gitu ya, baik ada kelahiran, kematian, ataupun ada yang pindah, masuk dan sebagainya. Kemudian data-data itu kan berkaitan dengan kuantitas penduduk, apalagi nanti sudah ke yang kualitas, misalnya pendidikan yang lulus SD, lulus SMP dan sebagainya. Kemudian seksi perubahan perilaku tentu di sana akan berkaitan dengan bagaimana memberikan advokasi dan KIE kepada masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan, baik itu berkaitan dengan programnya BKKBN, programnya Dinas Kesehatan, programnya Dinas Pendidikan dan sebagainya, itu harus mampu untuk memberikan advokasi kepada masyarakat tentunya. Seksi peningkatan layan dan rujukan serta penataan lingkungan nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri ya, sesuai dengan struktur pokjanya. Lanjut. Pendanaan Kampung KB. Ada yang masih susah merencanakan pendanaan di Kampung KB? Oh jelas langsung gitu ya. Susah. Ada kepala desanya, mohon izin. Ini ada ya kepala desa di sini. Jadi karena Kampung KB ini kan ya tadi itu ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau bukan kita, terus kemudian Bapak Ibu semua, Pokja, kepala desa, ya siapa lagi yang akan yang akan mempunyai ini ya, mempunyai rasa untuk membangun sumber daya manusia di tempatnya masing-masing. Ya artinya memang kita harus berupaya bersama-sama. Kalau terkait pendanaan memang banyak sebenarnya pelaksanaan Kampung KB. Jadi nanti juga mohon bantuan dari kepala desa dan juga Bapak Lurah untuk mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan di Kampung KB. Ya karena tadi itu kegiatan ini adalah kegiatan yang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakatnya Bapak Ibu sekalian yang ada di desanya masing-masing. Tentu kalau kami dari BKKBN melalui dana APBN yang diturunkan melalui DAK BUKB gitu ya. Ini kalau dari pemerintah daerah tentu ada APBD. Kemudian makanya kemarin kan waktu di Malang juga kami mengundang Kampung KB yang sudah sukses gitu ya terkait pendanaan ya. Baik melalui CSR, kemudian ada juga melalui
dana desa maupun APBDes dan sebagainya. Karena memang struktur dana desa itu sebenarnya di sana ada untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya. Itu bisa untuk diupayakan dalam rangka peningkatan kampung keluarga berkualitas. Tinggal bagaimana komitmen kita semua, komitmen baik dari pemerintah daerah, kemudian kepala desa dan sebagainya untuk bersama-sama membangun atau menciptakan, meningkatkan sumber daya kualitas di masing-masing desa dan kelurahan. Lanjut. Atribut kampung keluarga berkualitas ini pasti ada semua sudah. Ada yang tidak ada yang belum dilaksanakan. Paling ini nih, belum dasarnya. Memang karena 6% ya, kalau 6% itu pasti stuntingnya sudah sangat sedikit ya. Kalau lihat rata-ratanya tapi tidak tahu ya di lapangan. Karena angkanya di SSGI Sampang kan 6,9%. Kalau dilihat persentasenya pasti stuntingnya juga sudah sedikit di Kabupaten Sampang. Artinya kegiatan-kegiatan ini tentu harus juga tetap dilakukan karena untuk menjaga di angka 6,9 ataupun harus menurunkan lagi sampai 4%. Berarti kegiatan-kegiatan ini juga harus terus dilakukan dalam upaya penurunan stunting di angka 4%. Mungkin itu sudah komitmen dari bupati ataupun pemerintah daerah Kabupaten Sampang gitu ya Bapak Ibu semua. Karena kalau tidak dilakukan ya peluang untuk naik lagi itu juga sangat mungkin sekali gitu ya. Karena kalau kita lihat kemarin kan Jember ya yang paling tinggi sekarang 33% kalau nggak salah. Kemudian tentu ada BKB, BKR, BKL. Ini karena program-programnya BKKBN pasti sudah dilakukan semua, tinggal yang kegiatan-kegiatan dari sektor yang lain. Kelompok tani, kemudian kelompok kegiatan masyarakat lainnya ini kalau ada masuk dari tadi dinas koperasi misalnya untuk peningkatan ekonomi juga bisa masuk ke sana. Kemudian dinas pertanian, dinas perikanan, peternakan dan sebagainya. Karena di beberapa kampung KB yang sudah maju, yang sudah bagus gitu ya, banyak intervensi dari semua lintas sektor itu. Ada bantuan bibit lele, ada bantuan bibit macam-macam lah pokoknya ya, yang penting bisa dikembangkan di kampung KB-nya masing-masing. Lanjut. Tenaga penggerak di tingkat desa dan kelurahan. Jadi Bapak Ibu Pokja tentu di desanya masing-masing ketemu ini semua gitu ya, ada semua ya. Meskipun tidak semua harus ada gitu ya. Kalau PKB pasti ada nih karena mendampingi di setiap desa. Kemudian ada pendamping desa, penyuluh pertanian, ada bidan desa, kemudian program keluarga harapan, koordinator pendidikan, PKK dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu kader di sini merangkap-rangkap juga? Ya, merangkap berapa Bu? Semuanya. Ya Posyandu, ya PKK, ya KB, ya kader Jumantik ya. Satu untuk semua, yang penting nanti kalau Bapak Ibu ikhlas pasti mengikuti gitu ya. Harus ikhlas gitu ya Bapak Ibu, karena kalau ikhlas itu awet enom jarine wong-wong kan. Kemudian ada KPM, ya ini kader-kadernya ada banyak, misalnya jadi satu orang merangkap macam-macam kadernya gitu ya. Jadi pasti kalau kader sih ditanya data itu udah paham semua, data-data apa aja ada di sana. Tinggal bagaimana kalau sudah ada rumah datanya, tinggal minta datanya di kader itu, tinggal dimasukkan di rumah data nantinya. Lanjut. Optimalisasi penyelenggaraan tentu karena masih belum adanya kebijakan tentang keterlibatan lintas sektor, makanya tadi ada Impres nomor 3 tahun 2022 itu ya. Jadi impresnya itu memang langsung kepada seluruh kementerian, tidak seluruh, jadi ada 18 kementerian dan lembaga yang harus terlibat di kampung KB. Jadi tugas dan kewajibannya sudah dibagi oleh Pak Presiden berdasarkan Impres tadi. Jadi sekarang bukan hanya tanggung jawabnya BKKBN saja, tapi ada 18 kementerian dan lembaga
Di sana ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan sebagainya, banyak. Kemudian ya ini penegasan pelaksanaan tugas masing-masing kementerian dan lembaga. Nanti pasti kementerian dan lembaga itu akan melakukan monef juga. Bagaimana capaian kegiatan, pelaksanaan kegiatan di masing-masing dinasnya yang di bawah untuk melakukan kegiatan di kampung KB. Banyak potensi kegiatan dari kementerian lembaga yang berbasis desa dapat disinergikan. Jadi memang sebenarnya semua kegiatan dari lintas sektor itu sama gitu ya. Sama untuk membangun desa, membangun sumber daya manusia yang ada di desa dan kelurahan. Tinggal bagaimana mensinergikan atau berkegiatan bersama-sama, baik dari PDKB, kemudian dari dinas kesehatan, dinas yang lain tadi, untuk bersama membangun desa dan membangun sumber daya manusia melalui kampung keluarga berkualitas. Lanjut. Ini impresnya. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu atau ada kesempatan bisa dibaca-baca sedikit gitu ya. Apa sih sebenarnya? Karena ini juga bisa menjadi senjata gitu ya buat teman-teman PKB maupun Bapak Ibu Pokja untuk melakukan advokasi kepada baik dari pemangku kebijakan yang ada di masing-masing desa, ada tokoh formal, tokoh informal dan sebagainya. Lanjut. Ini adalah roadmap kampung KB yang harus dibentuk berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2022 tadi. Kalau secara nasional di Indonesia jumlah desanya ada 83.000, kampung KB-nya baru terbentuk 21.000, artinya baru 25%. Kalau di Jawa Timur tadi ya baru ada 1.940 dari 8.501, yang persentasenya baru 22%. Nanti di tahun 2024 ini harus semua terbentuk. Lanjut aja yang ke Sampang. Sampang belum, terus ya ini Sampang ya. Data desanya berdasarkan datanya BPS ada 186 desa dan kelurahan, masih sama ya, masih tetap. Kemudian jumlah kampung KB-nya 40 atau sekarang baru 21%. Nah ini ya, ini rencananya mau pembentukan berapa Bu? Belum ada rencana pembentukan lagi? Mbak Eva, oh ya Dalduk Mbak Eva ya. Jadi dari tahun 2023 itu harusnya sudah harus ada 136. Jadi kalau lihat di Impres ini sebenarnya dia masih mengejar kuantitasnya gitu ya. Yang penting dia terbentuk kampung KB-nya dulu. Artinya syarat minimal itu harus dipenuhi dulu. Kalau syarat minimal kampung KB kan ya SK dari Bupati, kemudian SK Pokja dari kepala desanya masing-masing. Kemudian setelah terbentuk kampung KB-nya baru secara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya tadi, kegiatan dan sebagainya. Karena kalau belum masuk di database nanti pendanaan dari BOKB juga tidak turun gitu ya, karena database itu melihat jumlah kampung KB yang terbentuk. Jadi harapkan memang di tahun 2023 ada pembentukan, paling tidak ada progres gitu ya, meskipun tidak tercapai semua nih, karena kalau seluruhnya di 136 pasti akan sangat banyak ini. Paling tidak ada perkembangan pembentukan baru di kampung KB. Lanjut. Saya kira itu ya Bapak Ibu, nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi maupun ada yang masih menjadi unek-unek di Bapak Ibu bisa ditanyakan. Yang penting dari kegiatan ini adalah kita bisa meningkatkan klasifikasi kampung KB Bapak Ibu. Nanti satu persatu boleh, tinggal bagaimana nanti dibimbing oleh Mas Udin dan juga Mbak Evi bagaimana meningkatkan klasifikasi kampung KB yang masih dasar semua bisa melangkah satu langkah di atasnya, yaitu kampung KB yang berkembang, apalagi nanti juga langsung bisa ke kampung KB yang mandiri, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Pokja di lapangan tidak sia-sia gitu ya. Capek-capek melakukan kegiatan
nilainya masih dasar gitu ya kan, eman-eman. Nanti akan coba diajari, nanti kemudian setelah balik ke tempatnya masing-masing bisa dilanjutkan terkait dengan penginputannya sehingga bisa menjadi mandiri dan berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tama atas semua materi yang telah disampaikan tadi. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah jelas atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Beneran sudah jelas ya? Jadi yang perlu ditekankan bahwa kegiatan di kampung keluarga berkualitas bukan hanya kegiatannya KB. Sekarang monggo introspeksi sendiri-sendiri. Apakah kegiatan dari Bapak Ibu di kampung KB masing-masing sudah ada kerjasama dengan lintas sektor? Kerjasama itu bukan hanya aglenon ya, bukan hanya minta izin Pak saya pinjem aula atau pinjem balai, bukan. Tapi ada kerjasama dengan lintas sektor, misalnya dari departemen yang lain, kan ada departemen dan kementerian yang lain yang harus juga ada kegiatan di kampung KB. Apakah sudah ada? Ataukah hanya sebatas kegiatan Pokja Kampung KB yang didanai dari kabupaten? Begitu nggak ada dananya, kegiatannya macet. Apakah seperti itu? Bisa dijawab sendiri-sendiri di dalam hati. Ya, di dalam hati, nanti malu kalau ngaku. Nah, sekarang selanjutnya mohon Bapak Ibu PKB yang lebih paham tentang program Kampung KB advokasi lagi ke pimpinan wilayah masing-masing, ke Pak Camat, Pak Sekcam, Pak PJ, karena kebanyakan PJ ya sekarang, atau yang masih punya Pak Kepala Desa, ke Pak Klebunnya, ke Pak Lurahnya, advokasi lagi tentang keluarga berkualitas, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab kita. Ini sama dengan program stunting di 2018 kemarin, di mana program stunting itu hanya 30% yang punyanya Kemenkes, sementara image dari orang luar Kemenkes, stunting itu tanggung jawabnya Kemenkes, padahal hanya 30% aja yang tugasnya Kemenkes, 70%-nya ada di 9 kementerian yang lain. Memang Kemenkes waktu itu adalah memperkuat advokasi mulai dari bupati, membentuk tim kabupaten. Jadi ada advokasi dulu sampai ke bawah, dijelaskan bahwa stunting tidak akan selesai kalau hanya tanggung jawabnya diserahkan ke Kemenkes yang hanya 30%. Sama dengan Pokja Kampung KB, ini bukan Pokja sama dengan Kampung KB, ini bukan lagi kampung keluarga berencana. Kalau kampung keluarga berencana masih bisa kementerian yang lain bilang ini tanggung jawabnya BKKBN. Kalau sudah kampung keluarga berkualitas, sudah ada Perpres ya Pak ya tadi, Inpres, sudah ada Inpresnya bahwa harus ada peran konvergensi dari lintas sektor, dari kementerian yang lain. Tolong teman-teman Bapak Ibu dari PKB yang punya wilayah, advokasi lagi ke pimpinan daerah, ke pimpinan wilayahnya, agar ada intervensi, ada kerjasama, kegiatan, minimal Bapak Ibu diajak. Kalau ada acara apa-apa, awal-awal Bapak Ibu diajak. Semoga kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan yang kalau misalnya ada apa-apa di kecamatan, kecamatan mikirnya gini, oh ada kegiatan ini di kampung KB aja lebih enak, di sana sudah guyup. Mau ada kegiatan stunting di kampung KB aja, di sana sudah guyup. Karena tadi yang ditampilkan ternyata ada desa wisata ya Pak ya. Jadi banyak program sebenarnya sudah ada di Kabupaten Sampang, tapi berdiri sendiri-sendiri, padahal itu bisa disatukan di Kampung KB. Semoga kedepannya Kampung KB bisa jadi jujukan program di Kabupaten Sampang ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pencatatan dan pelaporan Monef Kampung KB yang akan disampaikan oleh Bu Evi Laili SPD dan Bapak Udin Kurniawan Asis Esos dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Ibu Titin selaku moderator atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin kepada Pak Toma, Bu Nurul dan juga Bu Eva. Saya mewakili teman saya yang sebelumnya pernah berangkat pelatihan ingin menyampaikan tentang poin pencatatan dan pelaporan Kampung KB. Begitu. Tadi sekilas sudah sempat disinggung oleh Pak Toma tentang RDK, Rumah Dataku. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Kampung KB itu setidaknya nanti kita akan berbicara tentang 2 website. Website Kampung KB yang akan kita pelajari hari ini, dan yang kedua nanti ada website Rumah Dataku. Insya Allah nanti lain waktu kita akan bertemu lagi, begitu ya. Setelah kita membangun rumah pertama di website Kampung KB, nanti akan kita tindak lanjuti di website Rumah Dataku, begitu. Namun sebelum ke sini mungkin saya boleh minta tolong ditampilkan slide PPT nomor 4 Mas Farid tentang peningkatan kualitas Kampung KB, karena tadi Pak Thomas sempat membahas di ujung materi beliau bagaimana kemudian kita mengetahui posisi kita. Apakah Kampung KB kita ini kategori dasar, begitu ya, kemudian berkembang, mandiri ataupun paripurna, begitu. Ya. Baik, saya akan sekilas menyampaikan saja sebagai gambaran awal, begitu ya. Jadi Kampung KB tadi kita pahami sebagai sebuah program konvergensi, begitu ya. Program yang diharapkan bisa menjadi tombak begitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa kelurahan. Kalau dulu leading sektornya hanya KB, setelah ada Inpres tahun 2022 diharapkan semua terlibat begitu nggih dalam kegiatan pemberdayaan di Kampung KB, lintas sektor begitu. Baik, slide selanjutnya Mas. Selanjutnya. Oke, sebelumnya mohon maaf kecepatan. Ya, begini ya. Ini pengantar pertama, penetapan tingkat performa Kampung KB. Jadi ada beberapa indikator atau komponen kunci, mulai dari keberadaan pokjanya, kemudian sumber dananya, kepemilikan Poktan. Poktan itu kelompok kegiatan, begitu, mulai dari bina keluarga balita, keluarga remaja, bina keluarga lansia, UPPKS atau sekarang UPPKA, dan kemudian ada PIK-R juga. Ini adalah 5 program pokok begitu nggih yang ada di Poktan. Yang kemudian indikator nomor 4 ada sarana tempat begitu, apakah ada sekretariat begitu, apakah ada tempat untuk rumah dataku juga. Nah, dan kemudian yang kelima Mas Farid, intervensi lintas sektornya seperti apa begitu. Jadi saya berharap begitu ketika kita mengetahui indikatornya, kita mengetahui garis besarnya seperti apa. Sebenarnya Kampung KB ini mudah begitu. Kita di desa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin, kegiatan sudah banyak yang jalan. Kita tinggal meramu kemudian membungkusnya begitu menjadi sebuah konsep Kampung KB yang terintegrasi. Ya Pak ya? Bisa. Orang Sampang mah kalau masalah bungkus-bungkus itu keren ya. Oke, bungkus dah gitu ya. Masalah desa wisata di Sampang sudah mulai booming juga kan, mulai dari BUMDesnya juga ada yang mengarah ke situ begitu. Ya, rumah apung di Omben. Nanti pulang boleh mampir Mbak? Boleh, ditraktir ya. Oke, jadi banyak kemudian yang bisa kita sinergikan bersama gitu ya. Slide selanjutnya. Materi ini nanti akan kami share ke koordinator PKB masing-masing. Nanti insya Allah bisa minta tolong di forward ke Bapak Ibu Kepala Desa dan Ketua Pokja nggih, teman-teman nggih, agar bisa kita pelajari bersama. Next. Next Mas. Lagi? Ya, ini ya.
Pengelompokan klasifikasi kampung KB berdasarkan nilai indeks variabelnya. Minta tolong tidak usah dibesarkan, tetap layar penuh saja. Ya. Oke. Mulai dari indeks variabel input, proses, dan output. Kita tadi ada 4 klasifikasi kampung KB. Klasifikasi dasar, berkembang, mandiri, atau yang terakhir paripurna. Begitu. Alhamdulillah kemarin dengan bantuan dari pihak provinsi untuk rumah dataku yang 13 sudah masuk ke paripurna gitu. Semoga semoga nanti kampung KB-nya juga bisa menyusul ke paripurna dan yang lainnya bisa daftar rumah dataku. Ya Mbak Ila? Iya. Berkas yang ada di situ. Ya Mbak ya? Oke. Jadi klasifikasi dasar yang pertama itu yang paling bawah jika nilai indikatornya itu kurang dari 3 atau sama dengan 3. Jadi pengelolaan kampung KB-nya baik input maupun prosesnya keduanya belum dilaksanakan secara efektif begitu. Ya, itu yang paling dasar. Rata-rata ketika kemudian teman-teman sudah didaftarkan di website Kampung KB, minimal sudah masuk kategori dasar. Dan alhamdulillah dengan bantuan Bu Iir, Bu Khairus Sakinah yang sudah sering sekali mengikuti pelatihan Kampung KB, kita 40 Kampung KB sudah terdaftar di website Kampung KB. Tinggal kami mohon bantuan ke para hadirin sekalian untuk mengisi. Rumahnya sudah diberikan, jadi minta tolong urunan buat ngisi ya, beli perabot ya, dilengkapi dalamnya. Oke, itu. Nanti ketika isi yang ada di dalam menu-menu, indikator dan lain sebagainya sudah dimasukkan lebih dari 3, itu nanti bisa masuk ke klasifikasi berkembang, mandiri, bahkan nanti paripurna. Jadi poinnya 1. Setelah ini kita kenalan, cari alamat rumahnya di mana, ambil kuncinya, masuk ke rumah, beli furniturnya, ya, diisinya bareng-bareng. Oke Mas, next kita lanjut ke praktek. Yang tadi sampean sempat buka websitenya Kampung KB, Mas Farid. Ya, saya jelaskan sekilas, nanti kita praktek bersama ya. Jadi nanti tampilan website Kampung KB seperti ini. Nah, ini kita sudah ada beberapa nama yang tadi sudah sempat saya sampaikan, sudah didaftarkan di website Kampung KB, tinggal nanti kami mohon bantuan untuk bisa diisi masing-masing Ketua Pokja bersama struktur di bawahnya gitu nggih. Mungkin silahkan kita bisa praktek bersama-sama, yang membawa laptop bisa dibuka, yang tidak membawa bisa menggunakan HP-nya, hanya saja nanti tampilannya sedikit imut-imut gitu ya, gitu karena menunya lumayan banyak. Silahkan bisa dikondisikan dulu. Mbak Rista bawa laptop. Silakan yang sudah on bisa mencoba mengakses di Google, ketik kampungkb.bkkbn.go.id seperti yang tampil. Nah, paling atas.
Sudah pernah diedit nggak? Oke. Mohon perhatian ibu-ibu, bapak ibu semuanya. Iya sama. Masuk website dulu. Nanti kalau tidak pernah diedit username-nya, pastikan passwordnya adalah password PASSWORD, huruf kecil semuanya bu. Kecuali pernah diedit ya. Kalau nggak pernah diedit, username-nya ikuti yang ada di adminnya Sampang tadi. Passwordnya adalah password PASSWORD, huruf kecil semuanya. Username-nya ada yang di website tadi mas. Admin Sampang mohon dibuka mas, atau mbak. Yang penting masuk dulu ya. Nih. Yang terapang, pengisi terapang. Oh semuanya pakai pengisi. Pengisi .desa ya. Disamakan pengisi .desa ya. Silahkan, ini mungkin pelan-pelan mas ya, dari atas dulu. Yang sudah bisa masuk ke website Kampung KB, username-nya pengisi nama desanya, begitu ya. Passwordnya password PASSWORD. Ya silahkan coba. Sampang sudah masuk ya mas ya? Good, oke. Yang masih terkendala bisa angkat tangan. Ya. Oke. Pacenggaan sudah berhasil. Contohnya nama desa saya Pangongsean, berarti user saya pengisi titik Pangongsean. Pengisi PE ini bisa dilihat di atas di layar. Ya. Teman yang sudah bisa mungkin bisa menengok rekan di sebelahnya yang masih terkendala bisa dibantu. Biasanya kecil banget. Yang lain aja selain teraji apa mbak? Nah, tulis Pepele bu. Pepele diundang kan hari ini ya? Iya. Takutnya nggak jadi sampai belum didaftarin. Coba password. Belum. PASSWORD. SSWORD. Coba dari HP, coba dari HP. Sudah semua? Bagi yang ternyata masih belum bisa masuk, bisa nimbrung, nebeng ke teman di sebelahnya.
kalau masih terkendala. Siap? Nggih, alhamdulillah. Leres, Pak. Yes, sudah tampil. Alhamdulillah sepertinya rata-rata sudah bisa masuk semua. Ya, siap. Jika sudah, Mas Farid bisa tolong ditampilkan website Kampung KB-nya. Kita masuk terapang coba ya Mas ya, logout dulu. Minta tolong logout, tombol paling kanan Mas Farid. Atas, ya. Tombol paling kanan atas, terus login lagi. Iya, pengisi titik terapang. Oke, login langsung. Coba diperlihatkan passwordnya, takut salah ketik Mas. Login. Mbak Iir, terapang sempat diganti passwordnya? Enggak. Kita ambil desa lain saja. Pangongsean coba. Atau ya Pangongsean. Coba Pangongsean. Oke. PASSWORD. Login. Klik lagi. Oke, masih berputar, sabar. Ini masuk sepertinya. Iya. Tampilannya sama semua, nggih. Lanjut. Sekarang kita lihat beberapa menu. Ya, yang di sebelah kiri. Nah, oke, ini adalah tampilan kita. Bisa coba kita klik detailnya. Paling kanan di sebelah nama desanya, ke bawah Mas Farid. Di sebelah nama desa, detail Mas Farid. Iya, Mas Farid juga baru kenalan dengan websitenya hari ini. Kita belajar bersama-sama. Oke, ini ya ada tampilannya seperti ini. Ada tampilan, apa ini namanya? Pintu gerbang, iya. Pintu gerbang yang selalu terbuka ya. Ini salah satu papan nama Kampung KB yang ada di Sampang, Desa Pangongsean, ya. Alhamdulillah sudah roboh Bu di Pangongsean. Di 40 kampung KB itu seharusnya ada fotonya semua. Oh. Habis. Oh gitu. Apa? Iya, inilah beberapa laporan ya kondisi real di lapangan. Jadi kalau misalnya semua jejaknya sudah habis, terus sama teman-teman diisi apa? Hah? Loh, enggak. Gapura itu tidak semua katanya tadi, cuma Ya, satu kecamatan satu. Ya. Kalau untuk wilayah yang Gapura tidak ada, yang tadinya ada papannya sekarang papannya sudah enggak ada. Terus di situnya isi apa? Nah, kalau enggak ada akan diisi apa? Boleh kosong, Pak. Pohon pengadaan.
Ya, karena waktu itu yang pertama kan melalui DAK ya, anggaran DAK dari BKBN 2016. Kemudian berikutnya itu sudah tidak ada, dilepas. Tidak ada lagi DAK untuk pembuatan tugu dan gapura. Jadi ya sudah di yang minimal kan ada petunjuk di kantor desa atau di pokjanya itu. Tidak masalah sih. Jadi bisa diisi foto kantor desanya, balai desa. Karena itu lokasi, bukan laporan kegiatan. Menambahkan, mohon izin Bu ya. Jadi gini Bapak Ibu, fotonya nggak harus gapura ya. Malah kalau saya pingin yang unik dari desa Anda apa, difoto. Kalau Lumajang kan gunungnya kan yang difoto, yang Senduro itu nggak apa-apa. Ya, jadi apa yang bisa Anda tampilkan sebagai hal yang unik, silakan difoto. Rumah apung tadi silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang membuat orang tertarik melihat desa Anda. Ya, dipikir sendiri gimana lah. Matur suwun Pak. Ya, jadi alternatifnya banyak begitu nggih. Tapi mumpung sekalian kita bahas, nanti kami berharap bisa mendapat fasilitasi juga dari pihak desa terkait dengan rumah dataku juga. Nanti mungkin bisa dianggarkan begitu untuk papan nama kampung KB-nya ditempel di balai desa ataupun nanti papan nama rumah dataku seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Toma, penganggaran dari DAK-nya tidak ada, jadi mohon nanti kita sinergi bersama. Oke, sip, turun ke bawah Mas Farid, kita ada apa? Ada gambaran umum yang masih kosong, struktur badan pengurus yang masih kosong, dan kriterianya masih kosong. Nah oke, ke atas lagi Mas, bagaimana kita mengisi? Klik edit kampung KB. Nah, ada apa di sini? Nah, ada diriku. Siapa yang bilang ya? Dirimu di hatiku. Oke. Cek ya. Oke, jadi sekalian kita bahas ya. Ini nanti tolong diisi dengan SK pertama yang pernah dibuat dulu. Oke, SK-nya masih ada? Ingat ya, oke. Oke. Sip. Bisa tolong di-scroll ke bawah? Nah, di sini kita bisa berikan deskripsinya. Begitu. Desa Pangongsean itu seperti apa? Gitu. Profil singkat mungkin 1-2 paragraf yang menarik begitu. Contohnya tadi misal rumah apung itu ada di desa apa Mbak? Oh bukan, enggak apa-apa. Misalkan itu jadi kayak salah di Astapah misal kampung KB ya, dijelaskan juga di situ gitu. Ikonik dari kampung KB itu apa? Misalkan seperti itu. Yang menarik, yang membuat orang penasaran dan pengen nengok lebih dalam. Oke, ke bawah Mas Farid. Nah, beberapa gambar silahkan nanti ditambahkan, begitu nggih. Gambar kampung KB yang tadi boleh dipilih dari situs atau site gitu ya, pojok-pojok yang paling menarik, ikonik dari desa itu, kemudian strukturnya juga dan lain sebagainya, kemudian klik simpan. Oke, struktur kita memakai. Sekalian kami izin bertanya, kalau yang lama kan kita ada yang 8 pokja ya Pak Toma ya. Nanti kita harus perbarui dengan yang baru 4 seksi saja atau boleh tetap upload yang lama atau bagaimana? Baik, terkait struktur pokja yang baru memang juknisnya sekarang sudah menjadi 4 ya, 4 seksi. Jadi kalau diupayakan bisa, Pak Ibu. Hai. Oke. Kalau diupayakan bisa segera dirubah ya monggo. Yang penting
kegiatan itu tetap berjalan. Kalaupun masih menunggu sampai pokjanya habis, misalnya kan ada jangka waktunya nggak itu pokjanya. Kalau ada ya ditunggu habis dulu enggak apa-apa, nanti baru diperbaiki menjadi juknis yang baru. Ada 4 seksi atau 4 pokja tadi. Saya kira itu. Kita sepakati nggih. Jadi teman-teman melihat lagi SK terakhir itu sampai berlaku hingga kapan? Tetap boleh memakai struktur yang lama 8 pokja sampai dengan nanti reorganisasi pengurus yang baru diperbarui dengan 4 seksi strukturnya ya. Oke. Iya, keisi dulu lah ya gitu. Sip. Oke. Baik. Coba diklik simpan Mas. Akan seperti apa gitu. Sama aja karena nggak ada yang kita upload ya. Nah, ini kenapa validasi gagal? Karena tadi ada struktur yang kosong seperti itu. Jadi gimana Pak? Bapak Ibu, kalau harus diisi, mohon wajib diisi. Karena kalau nggak diisi nggak bisa disimpan. Contohnya ada notifikasi warna merah. Ya, jadi isi singkat aja. Batas wilayah boleh. Coba Mas diisi batas wilayah Mas. Tapi semangat senang aku. Mereka semangat. Mereka mau praktek lagi. Setelah ini kita mau kemana Pak? Masuk Semua teksnya saja. Oh begitu. Profil kamu. Yang tadi di kanannya itu ya. Semuanya Sip. Oke Mas, coba disimpan Mas Farid. Scroll lagi ke bawah. Iya, update berhasil. Jadi di deskripsi tadi kan ada tanda bintang merah, wajib diisi. Oke, pelan-pelan Mas ya. Masuk, kita lihat di gambaran umum sudah ada kata batas wilayah yang barusan kita entry ya. Naik ke atas Mas Farid. Sekarang kita masuk lagi ke atas lagi. Ini kan informasi dasar Kampung KB kita. Profilnya, sekarang laporan perkembangan. Minta tolong diklik. Nah, ini ada profil Kampung KB, profil penduduk, perkembangan program Bangga Kencana juga. Gitu ya. Coba minta salah satu diklik Mas detailnya. Coba. Nah, di profil kepemilikan ini kita diminta untuk mengupdate sarana prasarana kegiatan di desa seperti apa, apakah ada atau tidak. Scroll ke bawah Mas. Sumber dana dari mana, kemudian struktur atau keadministrasiannya seperti apa. Gitu, next. Selanjutnya turun ke bawah lagi. Ya. Terus ke bawah. Ya, silakan coba ditengok di bagian ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan boleh. Kita coba buka interaksi. Apakah kira-kira ada kesulitan untuk mengisi data-data di poin ini? Tentu saja nanti pengisiannya tidak dilimpahkan penuh begitu ya ke Pokja yang ada di desa, karena memang beberapa data juga dibutuhkan dari Balai KB. Jadi tetap kata kunci kita sinergi, ngerjainnya bareng aja gitu, keroyokan. Oke, tidak ada pertanyaan, minta tolong ke atas lagi Mas Farid. Ini berarti sama buka diisi ya? Itu ada. Berarti buka sempat diisi. Iya, oke. Coba di back Mas. Oke, ini laporan perkembangan sudah ya. Sekarang coba laporan perkembangan yang profil penduduk. Sebelahnya profil Kampung KB. Ini juga sama, ada tadi sudah ada di dalam program Bangga Kencana juga sudah ada di situ. Jadi tampilannya seperti tadi, kita bisa melihat. Coba Mas diklik Mas.
Nah, ini ya profil penduduknya ditanya. Berapa usia penduduk, berapa banyak penduduk yang berusia dari rentang sekian hingga sekian. Gitu. Ini biasanya ada di profil desa. Jadi profil Kampung KB itu sepemahaman saya saat ini ya, gitu mirip-mirip dengan profil desa. Insya Allah kalau ada profil desa, nanti datanya bisa saling melengkapi desa dan balai KB. Begitu, ya. Berarti data itu bisa minta kemana Bu? Ke desa? Ya, desa juga begitu. Karena yang tahu update-nya insya Allah juga dari desa begitu. Walaupun bisa mungkin juga difasilitasi untuk cross check lagi dengan satu kali 1 tahun. Oke. Bisa jadi nanti minta tolong juga dari pihak desa dan teman-teman pembina PKB untuk bisa berkoordinasi menyediakan data-data yang dibutuhkan. Kemarin malam kami sempat kirim foto di grup ya, format begitu, kira-kira data apa saja yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin mengupdate profil kita di website Kampung KB. Itu bisa mulai disediakan. Coba, bisa coba Pak? Nggak bisa? Mas, masuknya jangan ke yang edit ya, masuknya maaf Mas, back dulu Mas, back dulu Mas. Salah mencet. Laporan perkembangan. Iya. Masuknya ke yang update ya, jangan ke detail lah. Nah ini baru diketik silahkan kalau ini. Ini saya sampaikan juga, apabila tidak ditemukan jumlah jiwanya, contoh nggak ada lansia di atas usia, Mas turun Mas, minta tolong Mas, turun dulu Mas. Lah ini kalau nggak ada orangnya harus diisi angka kosong atau nol. Kalau nggak diisi nanti nggak bisa disimpan soalnya. Ya paham ya. Jadi setiap kali mau mengisi data, tolong ngecek menu update di pojok kanan atas. Takutnya kalau nggak ada Bu, karena pernah nggak bisa disimpan karena nggak ada isinya. Oke, halaman ini ada kesulitan? Kalau bingung masalah data, monggo hubungi penyuluhnya masing-masing saja lah. Insya Allah beliaunya punya data lah. Update PK silahkan, yang sudah di RDK juga silahkan. Yang penting mana yang paling terbaru saja. Ya, oke. Jadi sumber data bisa juga nanti diambil dari PK juga begitu. Karena sebenarnya kalau tadi kita ngobrol tentang rumah dataku juga ya, langsung terlink ketika kita sudah punya rumah di rumah dataku, itu nanti data tarikannya dari data PK yang terakhir. Seperti itu ya. Jadi langsung tampil. Silakan Mbak kalau ada pertanyaan. Ini mau tanya, kan di desa itu mau sekarang ada pembentukan RDS, dan saya sekarang baru tahu juga kalau ada rumah KB nih ya, rumah dataku juga. Nah nanti itu satu kegiatan sama RDS apa beda gitu? Makasih. Rumah desa sehat. Jadi RDS, RDK dan Kampung KB sedikit berbeda, namun silahkan nanti datanya dari satu sumber dan disamakan tidak apa-apa, seperti itu. Sekretariatnya nggak apa-apa gitu. Seperti yang tadi kami sempat sampaikan, balai desa bisa jadi sekretariatnya Kampung KB, bisa jadi sekretariatnya RDK, bisa jadi pesat, pojok edukasi masyarakat ya gitu, kalau dulu namanya pojok kependudukan gitu. Jadi kita memaksimalkan balai desa untuk jadi sekretariat berbagai program kita tidak apa-apa, tidak harus ada bangunan khusus begitu. Oke Mbak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan Mas Fajar. Kenapa? Cara menambah. Oke, nanti untuk menambahkan Kampung KB yang baru bisa koordinasi dengan MIT Kabupaten dulu ya. Oke ya. Oke.
Karangpenang semangat sekali ini soalnya. Tekan ke sini. Tepuk tangan untuk Karangpenang. Semangat sekali. Ya Mbak, ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan teman-teman di OPD. Oke, sekarang ke intervensi. Oh sebentar, ya laporan perkembangan yang program yang paling kanan, ya kelewat. Terima kasih Pak, update aja langsung, diklik update. Ya, jadi ini nanti kita akan ditanyakan jumlah keluarga yang ikut BKB berapa banyak, BKR, BKL, UPPKA, PIKR, yang tadi sempat saya sampaikan program-program Poktan yang ada di Balai KB. Scroll ke bawah Mas, minta tolong. Ini jumlah pusnya terkait ke ikut sertaan KB-nya. Jadi ini di profil Bangga Kencana datanya dari Balai KB. Ya, mulai dari program Poktannya, kemudian pus yang menggunakan IUD, MOW, semua metode kontrasepsi yang ada. Ke bawah. Dan kemudian yang tidak menggunakan KB dan juga mungkin penggunaan BPJS. Nah, ini nanti koordinasi dengan pihak desa begitu yang menangani berbagai jenis bansos. Kalau saya rasa kalau misalkan BPJS kesehatan di Sampang sudah UHC semua, insya Allah gitu Pak. Oke, begitu ya Bu Nurul ya? Iya. Klik update Mas. Coba. Ya, oke. Informasi Kampung KB sudah, laporan perkembangan sudah, sekarang kita ke intervensi. Nah, intervensi ini kegiatan yang pernah dilakukan di desa. Seperti itu. Cuman satu, terakhir tahun 2018, begitu. Oke, sekarang coba kita klik tambah ya. Tihan, saya ingin memasukkan kegiatan kemarin. Poktan, ya judul pembinaan Poktan BKL gitu Mas, coba Mas. Oke, diberi kata pembinaan boleh Mas Farid di depannya. Pembinaan Poktan BKL begitu. Oke, tanggalnya kemarin tanggal berapa? 15 Juni 2023, bisa diklik ya. Tempat Balai Desa Pangongsean. Oke. Oke, ini deskripsinya kita isi sedikit. Kegiatan ini bertujuan untuk yang dihadiri oleh gitu ya. Oke. Terus kemudian ke bawah Mas. Nah, seksi kegiatannya coba bisa diklik Mas, salah satu reproduksi. Mas Farid, stop dulu Mas Farid. Ini saya pernah temukan sama Mas Rifan ada kejanggalan di sini ya. Jadi triknya kalau Bapak Ibu, artinya gini, intervensi itu kan menambahkan semua bentuk kegiatan di kampung KB Bapak Ibu semuanya. Dan kegiatan itu pun bukan hanya milik KB ya. Contoh misalkan ada penyemprotan nyamuk demam berdarah, nanti ada menunya Bu, ada menu semuanya. Nah triknya untuk masalah intervensi ini, sebelum masuk ke pengisian, kalau saya sarankan, mending kita masuk kategori dulu Bu. Mas pencet yang kategori Mas, minta tolong Mas. Yang kategori dulu. Ya, diklik kategori yang bawah Mas, bawahnya Mas. Klik lah. Itu kan ada banyak kategori Bu. Tinggal dipilih. Ya, tinggal dipilih banyak. Karena kalau nanti salah kamar, meskipun kegiatannya sudah jalan, nggak bisa terbaca oleh website. Jadi yang penting bagaimana jangan sampai memilih kamar yang salah. Contoh, Mbak tadi ngomongnya kan BKB ya, BKB. Lihat BKB dulu. Nah, kalau kamarnya banyak Mas, nanti bisa dipelajari semuanya. Ada semuanya sampai bawah. Kita mau input yang mana nih? BKL, oke, BKL. Nah, nanti baru diisi kembali ke atas lagi Mas, dari awal.
Nah, lah cari nanti saya kasih trik, dilengkapi dulu semuanya. Nanti bagaimana melihat kalau itu sudah terisi atau belum? Mas Farid bisa dibuka kampung KB lagi di sebelahnya. Buka tab baru, Mas. Iya. Masuk kampung KB tanpa login, Mas. Ya. Yang kampung KB aja, Mas, kampung KB. Ujung sebelah kiri atas. Iya, masuk. Bukan. Iya, tanpa login. Masuk ke tampilan awal saja. Kampung KB itu ada logonya BKKBN, Mas. Sebelah kiri ujung. Ya, pencet, Mas. Ya, pencet. Nah, cara melihatnya, data Anda sudah masuk atau belum, masalah kegiatan, masuk ke statistik. Ya, dipencet. Nanti masuk ke intervensi sebelah kiri, Mas, di scroll ke bawah. Ke bawah. Intervensi, dilihat kegiatan kampung KB menurut kategori program. Yang ketiga, Mas. Yang bawah. Nah, dipencet. Pencet, klik. Nah, itu ada pilihan tabel program banyak yang hijau, Mas, dipencet, Mas. Nah, ya, kita ngomong masalah bina-bina tadi ya. Coba kita lihat di yang akses keluarga berencana, Mas, PKBM nomor 3. Nah, ini kan ada banyak, Bu, ada banyak indikator, Bu, di sini, Bu. Ya, kita masuk salah satu kampung KB saja lah, Sampang, Mas, Provinsi Jawa Timur. Nanti Ibu bisa ngecek masing-masing lokasi kampung KB Anda, Bu, di sini, Bu. Sampang. Ya, kecamatan, pilih salah satu sembarang. Ya, Terjun. Desanya pilih. Ya, cari. Ke bawah. Nah, saya pengen tanya ya. Masa di Terjun nggak ada posyandu, Bu? Ada kan? Ada. Jadi sebenarnya kegiatan sudah jalan kegiatannya, tapi belum dilaporkan secara website. Nah, caranya, ayo kita kembali. Jadi setiap kali mau masuk intervensi, buka 2 tab kampung KB ya. Yang satu pakai login, yang satu nggak pakai login. Lihat mana poin-poin yang masih 0. Lengkapi yang masih 0. 0 itu artinya nggak ada. 1 itu artinya ada. Ya, baru kita masuk di sini. Lah, kalau mau nyari posyandu di mana? Kembali ke kategori kegiatan, Mas. Bawah. Nah, pencet kategorinya. Cari posyandu, Mas. Enggak, karena sudah, makanya tadi sebelumnya harusnya seksinya belum dipencet, Bu. Pilih aja, Mas, pilih, Mas, Mas. Pelan-pelan. Nah, ini bedanya. Nah, ini ada posyandu aktif ini. Yang B, Mas, dikecat. Nah, kalau Ibu sudah masukkan kegiatan di sini, insya Allah nanti kebaca angka 1. Mau dicoba? Oke ya, isi, Mas. Naik dari atas lagi, Mas. Dipencet. Kegiatan posyandu kenanga, desa-desa apa tadi, pengungsian, misalkan gitu aja. Anggap saja tanggalnya kemarin, lokasinya bebas. Dilengkapi ini, Mas, kegiatan yang bertujuan untuk apa, mengukur berat badan dan tinggi badan balita gitu aja. Sekalian nanti dilengkapi. Ini template Bapak Ibu ya. Kalau mau pakai kata-kata ini ya monggo. Kalau mau pakai kata-kata lain ya silahkan. Dihadiri oleh balita, keluarga yang memiliki balita, dan pus. Ya, kalau mau enak template ini. Peserta menjadi apa, tahu kondisi balitanya masing-masing gitu kan.
Kegiatan terlaksana kalau Posyandu jelas Dinas Kesehatan, OPDKB, dan bisa dibantu oleh pemerintah desa. Silakan diisi siapa yang bantu. Itu nggak usah mas, cukup apa yang dalam itu dihapus nggak apa-apa mas. Bidan desa diisi dinas kesehatan aja mas. Bidan desa koma instansinya boleh lebih dari satu bapak ibu. Dikasih ya, koma dinas kesehatan dan KB. Dan KB sudah titik. Yang dalamnya buang aja mas. Kalau nggak perlu dibuang aja nggak apa. Del titik. Tek. Titik. Sudah cukup. Terus turun ke bawah karena sudah milik kamarnya. Kalau untuk timbang balita pasti ya bisa dipilih apa bu, reproduksi atau kasih sayang bu? Kalau Posyandu kasih sayang aja ya. Coba kasih sayang mas. Dah. Terus peserta kegiatan ini siapa tadi bu? Balita. Push, ini boleh lebih dari satu kalau ini yang ini. Balita dipencet. Terus keluarga dengan balita mas. Keluarga, ya. Instansinya dipilih, diklik mas instansinya. Klik lah, dicari dinas kesehatan nanti misalnya. Ya, bisa lebih dari satu. Silakan ditambahi OPDKB juga ada di situ. Mungkin kan ada bina-bina di situ, ada PKB. Ada OPDKB. Misalkan dibantu oleh pemerintah desa. Nah, kalau menambahkan yang lainnya, tak kasih contoh sekalian aja ya. Contoh Pak, tadi saya pengen menambahkan bidan desa, dipencet Mas. Yang ini, ya, pencet lainnya Mas. Bawa sendiri insya Allah. Lainnya, ditambahkan kata-kata lainnya, instansi lainnya, tambahkan Mas. Dipencet, ya bidan desa, tulis. Yes, tambah. Oke. Oh yang ini dihapus. Dah. Sudah silahkan. Terus yang terakhir adalah memasukkan foto. Lah, foto ini bisa foto sebelum sesudah dan foto ketika kegiatan berlangsung. Kok nggak keluar mas? Hang ya? Bisa ada yang mencet ini. Harusnya keluar 2 tab sebelum dan sesudah dan kegiatan ya. Saya sarankan lebih baik ketika kegiatan berlangsung fotonya ya. Setelah itu pilih menu simpan. Ini nggak bisa disimpan kalau masih gantung satu ini mas. Karena upload foto soalnya. Sinyal. Kenapa kok hang mas? Coba disimpan. Iya ini harus di follow. Coba di refresh dari atas mas. Di F5 ya coba. Ya kalau ngisi lagi. Oh enggak kesimpan kok. Terus ke bawah mas. Terus oke. Nah ya kegiatan. Cari foto mas, salah satu mas. Terserah. Usahakan ukurannya di bawah 1 mega ya, biar lebih bisa tersimpan. Ya sudah nanti dihapus saja. Yes. Tambah gambar. Bawah. Gambar bisa lebih dari 1. Kalau 1 ya dihapus 1 aja. Ditekan sampah aja mas. Nah, simpan. Captionnya dimasukkan. Caption gambar mas di bawahnya, iya. Kegiatan Posyandu Kenanga gitu aja. Ditulis mas, diketik mas. Kalau praktek gini kan enak nanti, tinggal diikuti di rumahnya masing-masing. Oke, coba disimpan. Bismillah. Oke ya, data berhasil di submit. Oke, pencet. Sekarang di refresh mas. Oke, masuk ke statistik lagi mas. Refresh lagi, di refresh. Oke, kembali pilih tabel program tadi. Tabelnya dipilih dulu mas. Tabel programnya dipilih dulu mas. Yang hijaunya. Iya. Oke, masuk. Yang itu ya betul. Harapan kami ini real time. Kemarin kami coba di Bangkalan real time alhamdulillah. Pelan-pelan mas.
Cari. Oh, 1. Oke ya. Ini kalau semakin banyak angka 1, insya Allah meningkatkan klasifikasi kampung Anda masing-masing. Artinya banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan di kampung KB. Ya makanya ini perlunya saya kesini ya ngasih tahu tips and trik ini. Oke ya. Dalam. Oh enggak. Jadi gini, ada kelemahan website Kampung KB. Ternyata website Kampung KB memang belum terintegrasi dengan Newsiga. Yang sudah itu malah RDK. Jadi ya mau nggak mau harus mengisi lagi 2 kali. Makasih. Nanti saya share nomor HP-nya Mbak Ii. Iya, baik, terima kasih sekali Pak Udin. Kita sudah diberikan trik-trik yang efektif nanti supaya kita bisa meningkatkan klasifikasi kampung KB kita, menyusul RDK-nya yang sudah paripurna. Oke, bagaimana? Insya Allah semua menu sudah kita bahas ya Pak ya? Sudah. Mungkin Sebentar Pak ya. Sebentar saya di belakang Mas. Contoh ya, ada banyak kamar, pencet yang hijau Mas. Ya, mulai dari atas Mas, admin duk. Oke, kita kembali ke Torjun tadi Mas, coba. Oke. Nah ini Bu, dari indikator pertama saja mengenai RDK dan admin kan nggak mungkin Bu di desa itu nggak ada pelayanan KTP, KK, akte, pasti kan ada admin tuh. Nah pasti ada, hanya karena belum direkam di website. Nanti kalau ngambil foto gampang Pak, foto orang mau ngurus akte, foto orang mau ngurus KK, ambil untuk mengisi yang admin. Kalau RDK ambil foto ketika kadernya lagi ngisi data di depan laptop atau sekretariat RDK-nya silahkan. Yang penting ikuti indikatornya 1 per 1. Karena semakin banyak kegiatan, insya Allah semakin naik klasifikasinya. Karena Sampang kebetulan kalau saya baca di website banyak yang masih dasar. Karena masih banyak kosong kegiatannya. Dalam? Bisa, ada rekapnya, kolom-kolom. Jadi intinya kalau itu intervensi, semakin banyak kegiatan yang di angka 1, insya Allah klasifikasinya juga ikut meningkat. Selain juga melengkapi data capaian program dan data profil penduduk. Terima kasih. Indikatornya lumayan banyak, jadi bisa dicicil pelan-pelan, begitu nggih. Data dasarnya mulai dilengkapi, kemudian laporan programnya dan juga intervensi kegiatannya begitu. Terutama intervensinya, biasanya kalau kita tidak langsung entry itu lupa gitu. Sudah kelewat, besok sudah ketumpukan sama deadline yang lain. Itu yang sering terjadi begitu. Sedikit sharing dengan di lapangan. Kalau tidak hari itu juga di entry atau tidak dicatat manual dulu, pasti kemudian kegiatan jalan tapi laporan online kita keteteran begitu. Itu yang biasanya membuat capaian Sampang kalau di Newsiga, dan mungkin pelaporan online lain lumayan rendah begitu. Mungkin teman-teman yang lain hadirin sekalian silahkan, bila ada yang ingin disampaikan kita buka sesi diskusi langsung. Mungkin saya nambahin Mbak Evi. Silahkan Bu Nurul. Kan di balai itu kan ada beberapa yang sudah pinter ini ya, laptop, pinter IT. Nah itu dibagilah ya. Yang bagian Newsiga siapa, yang bagian mengisi ini siapa, seperti itu. Jadi jangan orang satu yang entry ini gitu ya, biar tidak ada yang keteteran. Iya, kalau itu kegiatan yang di desa ya.
Dan misal, oh, iya kan selama ini kalau kita tidak ini ya, kan yang di desa itu kan belum begitu paham misalkan. Ya, jadi kita memfasilitasi sambil kita nanti mengupayakan agar mereka di desa bisa mengisi. Jadi kalau dilepas ini tugasnya kamu gitu sulit, ya. Takutnya mereka yang di desa itu tidak paham kan seperti itu, ya. Iya. Ya mungkin seperti Mbak siapa itu ya. Nah itu kan ya ada pinter ya mengisi ya aplikasi di Kampung KB. Nah jadi semua kegiatan yang ada di desa itu minta tolong nanti di entry di dalam ini aplikasi Kampung KB. Pak Kirman di Sukabana gimana? Ya, jangan lupa kita melibatkan perangkat yang ada di desanya ya. Jadi yang di desa itu bisa tahu juga caranya ngupdate di dalam aplikasi Kampung KB sehingga mereka bisa bantu Pak Kirman dan teman-teman yang ada di balai ya. Ya, jadi kalau kita berkegiatan kalau bisa ketua POJA-nya yang di Kampung KB itu dilibatkan juga dalam pengisian aplikasi ini. Juga sama dengan di kecamatan yang lain. Melibatkan ketua POJA yang ada di Kampung KB. Oke. Keren yang pakai gerak-gerak gitu ya Mas ya. Oke, yang lain dulu coba fokus. Halo. Hai. Oke, baik. Dari Mas Nanang Sukabana ya begitu. Ada sedikit ini laporan mungkin ya bahwa mungkin nanti ketika sudah berjalan di desa binaannya Mas Nanang berarti ya ini karena Mas Nanang yang ngomong akan ada sedikit kesulitan begitu nanti untuk mungkin diajak kerjasama. Mungkin bisa ada arahan dari Bu Nurul kalau sebenarnya tidak semua desa seperti itu begitu. Ada juga kalau RDK yang tahun lalu Pangosean dan Torjun itu semangat begitu Bu, tapi memang datanya itu yang harus benar-benar kita kondisikan karena kembali lagi seperti tadi yang pernah disampaikan bahwa kalau data dari profil desa itu biasanya updatingnya kan 1 tahun sekali seperti itu. Jadi kita memang ini Bu membagi waktu kemudian supaya bisa koordinasi untuk cari data itu yang agak sulit. Kalau nanti ternyata di bawah kondisinya sama seperti Sukabana, memang lumayan cukup berat untuk kami. Karena di balai saja berbagai jenis pelaporan online News 3 saja ya. News 3 saja itu masih banyak keteteran di poktannya begitu. Alhamdulillah mungkin beberapa vaskes itu sudah sangat pro membantu untuk entry pelayanan KB-nya begitu ya. Walaupun yang lain mungkin belum gitu. Tapi kegiatan poktan saja sampai saat ini untuk Sampang masih selalu merah gitu di provinsi. Monggo Bu, kami mohon arahannya supaya bagaimana biar komunikasi dan sinergi kami dengan desa bisa maksimal itu sih. Terima kasih ya Sukabana. Saya kira di setiap desa atau kelurahan tidak semuanya seperti itu ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Mesti tanya
tanya ini ya, honor ya. Intinya kita itu kalau di desa ya koordinasi dengan kepala desa. Ya kan? Di situ kepala desa itu tidak akan diam apabila kader-kadernya ini ya, kader-kadernya ini sangat berpengaruh pada peningkatan ya desa. Ya kan? Jadi intinya nanti kita advokasi aja ke kepala desa tentang Kampung KB. Kampung KB itu bukan punyanya BKKBN. Jadi setiap ada kegiatan di kecamatan dan di balai desa minta tolong advokasi tentang Kampung KB. Ya Pak, jadi Kampung KB bukan hanya pekerjaannya ada petugas di balai KB saja, tapi itu adalah tanggung jawab bersama di desa, seperti itu. Ya, intinya koordinasilah dengan kepala desa. Ya, bahwa ya pengurus di Kampung KB itu tidak ada honornya. Ya, sebab ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi di situ bagaimana kepala desa itu untuk mempunyai atau bertindak gitu agar aparat-aparatnya yang di desa itu bisa komitmen untuk bekerja seperti itu. Ya, kalau kita diam, otomatis pekerjaan dikerjakan oleh kita sendiri. Iya, jadi kita harus koordinasi dengan aparat yang ada di desa. Ya, coba diusahakan dulu. Ya, seperti itu ya. Ayo semangat. Terus apa lagi tadi, Mbak Evi? Ya. Bagaimana Pak? Mungkin bisa. Karena sudah 10.48, silakan Mbak Ila. Hanya masukan saja. Benar sudah ada Impres ya, Impres 2022. Tapi kalau setahu kami nih ya, dan itu sudah menjadi rahasia umum, walaupun ada Impres, ada peraturan regulasinya, tapi hanya di pusat saja. Maksudnya, nah mungkin bisa jadi dasar di regulasi daerah, Bu. Kalau kepala desa, maaf ya yang dari desa, kalau nggak ada perintah dari Pak Bupati itu nggak bakalan terus. Kita itu pengennya kayak kegiatan KLA ya. Jadi maksudnya ada kepengurusannya itu jelas kayak TPPS kabupaten gitu loh. Jadi kan di desa itu pasti akan berjalan gitu loh Pak. Kalau selama ini kita sudah ya, kalau dikatakan tidak dekat dengan Pak Ebun, tidak mungkin, kita pasti dekat karena Pak Ebun pun juga butuh kami gitu. Tapi untuk memasukkan kegiatan, kita mengaktifkan ini, saya yakin teman-teman kalau bilang aktif sekali kampung saya mustahil, jujur ya. Meskipun itu bertitel tadi paripurna, itu kayak hanya judul saja, formalitas saja. Nah kita kan juga pengen kegiatan itu benar-benar berjalan optimal gitu. Itu mungkin ada regulasi benar-benar sampai di bawah gitu loh. Mungkin ada mumpung ada Bu Nurul ya, jadi juga apalagi kita satu atap, jadi selama ini kan juga benar kita sering ikut kegiatannya puskesmas, tapi mereka itu masih ya karena terlalu banyak pekerjaan, kita itu masih memikirkan kegiatan kita sendiri. Nah baru kalau ada wadah kayak KLA itu forum gitu, jadi jelas itu buktinya. Ini adalah kalau ada sewaktu-waktu ada penilaian Kampung KB yang benar-benar ya gitu, bukan hanya ketika lomba saja gitu. Nah itu kan kalau ada kayak gitunya jelas gitu, gitu Pak Tama. Kalau hanya Impres mandek di Impres ya.
Terus yang kedua, kira-kira kalau kita ngisinya di Nyusiga lengkap semua kampung KB, terus di sini semuanya ada, pokoknya semuanya lengkap, kira-kira untuk dana BOKB-nya ditambah nggak? Mungkin itu kan kita ada, maksudnya kita penuhi dulu fasilitasnya. Fasilitas di kampung KB itu yang kita butuhkan apa aja, saat laptopnya, saat adminnya dihonori itu mungkin akan, insya Allah ya. Nah, iya, karena kita kalau mengandalkan dari APBDes itu sangat sulit sekali Pak Tama. Kalau tidak ada perintah dari Bupati, kayak yang kemarin SOTH sama Selantang wajib gitu. Nah, baru itu kemarin kita baru masuk ke DPMD. Ya, itu Pak Tama. Baik ya, terima kasih. Mbak siapa? Mbak Ila, PKB ya? Nyulu ya? PKB Kecamatan Sampang. Baik. Jadi terkait apa yang disampaikan Mbak Ila, memang dari aturan kalau kami di tingkat pusat dan juga provinsi kan sudah clear ya. Ada impres, kemudian ditindaklanjuti dari gubernur ya, dalam tingkat provinsi, ada juga impres instruksi gubernur. Kemudian di tingkat kabupaten kota memang kami butuh bantuan juga kepada OPDKB untuk melakukan advokasi juga kepada bupati dan wali kota. Beberapa kabupaten kota sudah punya gitu ya instruksi dari bupati atau wali kotanya untuk membentuk seluruh kampung KB yang ada di masing-masing daerah dengan merujuk kepada impres tadi. Kemudian nanti di Kabupaten Sampang juga kami belum tahu apakah sudah ada atau belum atau masih berproses di tahun depan. Tinggal jadi memang betul payung yang dijadikan landasan memang aturan dari daerahnya masing-masing. Nanti akan ditindaklanjuti ke camat, kemudian sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kemudian terkait dengan DAK BOKB, anggaran itu akan muncul ketika kampung KB itu terbentuk gitu ya. Sementara kan karena di Sampang baru 40, artinya ya yang turun ya 40 itu untuk anggaran DAK BOKB. Kemudian kalau jumlahnya, karena yang menentukan BKPN pusat melalui koren dan sebagainya, ya kita belum tahu, nggak bisa menjawab itu ya. Terkait bagaimana nanti apakah ada peningkatan menunya, apakah ada tambahan terkait dengan apa yang bisa diberikan melalui BOKB itu. Ya kita tunggu bersama-sama untuk tahun-tahun berikutnya. Ya kalau di tahun ini kan penjenengan juga sudah tahu apa yang bisa dilaksanakan melalui BOKB yang sudah direncanakan di tahun 2022 kemarin. Saya kira itu kalau advokasi melalui dinas dan lintas sektor kami sudah melakukan ya tahun kemarin. Kami mengundang PMD, mengundang Bapeda, kemudian mengundang Dinas Kesehatan juga selaku narasumber juga kemarin. Ya tinggal bagaimana kita di tingkat bawah ya, teman-teman PKB diingatkan kembali, karena memang kalau pemangku kepentingan itu kalau tidak beberapa kali diberikan pengertian ya mungkin hilang gitu ya, karena cuma sekali dua kali aja mereka diundangnya kan. Ya kita berupaya bersama-sama. Kalau kami di tingkat provinsi tentu tidak bisa langsung ke lapangan karena banyak yang harus diupayakan di 38 kabupaten kota. Makanya kita bersama-sama sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Saya kira itu Bu Kabid, matur nuwun. Sebagai langkah awal mungkin kita nanti mengadakan pertemuan dengan mengundang lintas sektor terkait dengan Kampung KB. Terus setelah itu kita mengisi komitmen ya dan berlanjut pada SK Bupati gitu ya, saya kira seperti itu. Bagaimana yang di belakang? Setuju? Sip. Mangga, Insya Allah cukup demikian nggih Pak Toma nggih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.55 mepet untuk Jumatan. Insya Allah demikian serangkaian agenda kita dalam fasilitasi pembinaan Kampung KB keluarga berkualitas dan diskusi asik pendidikan kependudukan Dakdikduk Kabupaten Sampang asik tahun 2023. Berharap apa yang kita dapatkan hari ini bisa kemudian di follow up langsung di tingkat desa masing-masing, koordinasi teman-teman Balai KB dengan Bapak Ibu Kepala Desa dan Ketua Pokja
silahkan ditingkatkan lagi sebagaimana pesan dari Bu Nurul, dan insya Allah nanti kami dari OPDKB akan mencoba untuk memfasilitasi ya advokasi ulang terkait dengan kampung KB kepada stakeholder terkait di tingkat kabupaten. Saya rasa cukup demikian dari saya dan mohon izin kami kembalikan kepada Bu Titin selaku moderator. Demikian tadi penyampaian materi, kemudian latihan entry pelaporan, dan sesi tanya jawab tentang aplikasi Kampung KB. Apa masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Ya, demikian acara pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah menilai kegiatan kita dengan sebagai ibadah dan membalas dengan pahala untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.